Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai konfigurasi 3 router. Kalau pertemuan sebelumnya itu kita hanya 2 router, sekarang 3 router. Kemudian yang perlu kita siapkan itu device-device-nya terlebih dahulu ya. Yang pertama, silakan siapkan routernya. Kita ada 3 router, pakai router PT. Kemudian servernya ada 3 server di masing-masing jaringan untuk membagi IP-nya supaya nanti kita buat IP menjadi DHCP atau IP dinamik. Kemudian switch dan end device-nya itu menggunakan PC, masing-masing jaringan itu 2 PC saja untuk contoh. Setelah sudah disiapkan seperti ini, kita tinggal menghubungkan antar device-nya menggunakan kabel. Langsung saja. Yang pertama saya menghubungkan antar router terlebih dahulu. Antar router terlebih dahulu. Dengan menggunakan, saya contohkan dengan kabel serial DT ini. Saya hubungkan, kita pilih serial 2, ke router 1, serial 2 juga. Kemudian masih menggunakan kabel yang sama, kita pakai serial 3, 0. Karena serial 2-nya sudah dipakai untuk menghubungkan ke jaringan yang pertama. Serial 3 ke router 2-nya itu serial 2. Sudah seperti ini. Kemudian dari router ke device yang lain, kita menggunakan kabel strike ya. Langsung saja dihubungkan dari router ke switch dulu. Semua dihubungkan ke switch ya. Kemudian servernya. Semuanya dihubungkan dulu sampai selesai. Sampai ke jaringan yang ketiga. Maaf, ada kesalahan ini. Saya masukkan ulang, tadi ada kesalahan kabelnya. Dari server ke switch juga. Kemudian setelah sudah dihubungkan menggunakan kabel-kabel yang dibutuhkan, kita tinggal memberikan IP pada masing-masing device yang ada. Sebelumnya saya mau memberikan catatan dulu pada tiap-tiap device-nya supaya nanti tidak lupa.
Nah, sudah ya, saya berikan catatan untuk IP-IP-nya. IP yang saya berikan di router pada kabel serialnya, itu saya berikan di IP yang ada pada kelas A, karena jaringannya jaringan banyak nanti. Jadi kita pakai kelas A. Kelas A dimulai dari ini. Jadi ini sebenarnya ada di materi subnetting ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi materi subnetting karena sudah ada di jaringan komputer yang teori. Intinya kita memberikan IP address dengan menggunakan kelas A karena nanti fungsinya untuk pembuatan jaringan yang banyak. Dan di dalam masing-masing jaringan kita menggunakan kelas C karena di situ jaringannya sedikit. Itu seperti itu. Nanti kita memberikan IP pada router yang pertama itu 10.10.10.1, kemudian di serial yang keduanya juga 10.10.2 pada router satunya. Nah, serial 3-nya itu beda jaringan. Karena ini nanti bentuk jaringan sendiri yang dihubungkan ke jaringan ini. Jadi masing-masing dua router. Langsung saja kita berikan atau kita terapkan pada masing-masing device-nya ya. Yang pertama di router 0 dulu, atau router yang pertama, atau yang pada jaringan pertama. Yang pertama kita berikan di fast Ethernet-nya dulu. Kita pakai 192.168.2.1 untuk subnet nasional otomatis, dan ini nanti dijadikan sebagai default gateway-nya, dijadikan gateway-nya. Kemudian sebelum di close untuk router 2-nya, kita setting IP di serial 2-nya. 10.10.10.1. Nah, untuk subnet mask-nya otomatis kelas A itu ini 255.0.0.0. Kalau kelas B nanti 255.255.0.0. Kelas C yang sering kita gunakan 255.255.255.0. Karena kita menggunakan A, jadi subnet mask-nya ini kelas A. Kalau sudah, kita close. Kemudian kita masuk ke router yang kedua. Fast Ethernet-nya dulu kita masukkan untuk dijadikan default gateway-nya. 192.168.3.1, kemudian subnet mask-nya sudah otomatis kelas C. Kemudian serial 2-nya dulu yang kita masukkan. Karena serial 3-nya ada ini. Serial 2-nya kita masukkan 10.10.10.2. Subnet mask otomatis, kemudian serial 3-nya kita isikan juga sekalian. 20.20.20.1. Sudah kita close. Kemudian ke router yang ketiga, atau di jaringan yang ketiga, Ethernet-nya dulu kita masukkan, jangan lupa di-on-kan ya. 192.168.4.1, kemudian subnet mask-nya udah di serial 2-nya. 20.20.20.2. Kalau sudah tinggal di close. Nah, kita sudah memberikan IP pada masing-masing router, pada kabel serialnya dan pada yang terhubung dengan fast Ethernet-nya. Kemudian langkah berikutnya, sebelum kita konfigurasi router atau routing-nya, kita berikan IP dulu ke masing-masing server beserta device yang lain, supaya nanti tidak perlu memberikan lagi, dan kita langsung tes koneksinya. Ke servernya dulu ya. Server yang pada jaringan pertama, caranya sama ya. Desktop, IP statik, kemudian kita berikan 192.168.2.2, subnet mask otomatis. Default-nya kita pakai pada
fast Ethernet yang ada pada router 92.168.2.1. Kalau sudah, kita pakai IP dinamik aja ya, atau menggunakan DHCP supaya lebih cepat. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke service DHCP, kemudian kita on-kan dulu, kita masukkan gateway-nya dulu. Tadi gateway-nya 192.168.2.1. Start-nya itu dari angka berapa, nanti IP otomatisnya saya berikan dari angka 3, karena 2.2 sudah dipakai di server, 2.1-nya sebagai gateway. Kemudian batasnya saya kasih 3 saja. Kalau sudah, kita save. Setelah itu kita close, kemudian kita ke end device-nya, yaitu ke PC-nya, untuk memberikan IP dinamiknya. Iya, DHCP-nya. Langsung kita pilih DHCP, nanti muncul otomatis IP-nya. Udah ke PC yang berikutnya. Udah. Kita close. Kemudian ke jaringan yang berikutnya. Sama caranya ya. Kita berikan dulu di servernya IP-nya 192.168.3.2, kemudian default-nya 3.1. Kalau sudah ke service, DHCP, on-kan dulu 192.168.3.1. Ini mulainya dari 3. Karena 3.2 kan sudah dipakai di server. Ini 3 saja, kemudian di save. Kalau sudah, kita berikan di end device-nya masing-masing. Sudah. Sudah selesai di jaringan kedua, ke jaringan yang ketiga. Caranya juga sama ya. Dan seperti ini, kita ke service-nya, on-kan, kita masukkan default gateway-nya, kemudian kita mulai dari 3, ini 3, kita save. Sudah, kita berikan pada masing-masing end device-nya. Sudah, setelah kita berikan IP ke semua device dan end device-nya, kita mulai proses routing-nya. Nah, ini proses routing-nya agak berbeda dengan ketika routing menggunakan 2 router. Yang pertama, dari router 0 dulu, atau router pada jaringan yang pertama dulu, ini. Diklik, kemudian masuk ke routing static. Nah, ini kita buat ke jaringan, atau kita konfigurasikan ke router kedua dan router ketiganya. Keduanya dulu ya. Ini berarti nanti 192.168.3.0, mulai jaringan baru ya, masuk ke dalam jaringan yang kedua ini 3.0, kemudian netmasknya itu 255.255.255.0. Next hop-nya dia melewati IP mana? Kan dia pakainya serial 2, IP-nya yang ini. Jadi 10.10.10.2. Kalau sudah di add,
Sudah masuk di sini. Kemudian jangan di close dulu ya. Kita tinggal masuk ke jaringan yang ketiga. Ke sini. Berarti kan ini diganti 4.0. Ini masih sama. Kemudian di sini yang dilewati itu jaringan 20 atau IP-nya 20.20.20.2. Sudah kita add. Sudah masuk. Kemudian setelah ini ada satu lagi ya. Satu lagi masuk ke jaringan ke router yang kedua dulu. Ini kita close sudah. Ke router yang kedua. Nah, ini router yang kedua. Sama ya, routing kemudian statik, kemudian networknya kita konfigurasikan ke router yang pertama 192.168.2.0 next mask-nya, jangan lupa. Nah, kemudian next hop-nya dia melewati ini 10.1. Kemudian satu lagi ke jaringan yang ketiga 4.0, kemudian 20.20.20.1. Oh, maaf, 20.2. Nah, dan masuk ke network address, kita close. Kita ke router yang ketiga. Caranya sama. Ke router yang pertama dulu. Terus 92.168.2.0 255. Kemudian next hop-nya ini. Kemudian yang kedua ke jaringan yang kedua. 3.0. Kemudian lewatnya ini. Sudah, kita close. Selanjutnya, setelah itu kita konfigurasikan ke jaringan antar routernya. Tadi kan jaringan antar dalam jaringan yang ada pada router. Sekarang ke routernya. Yang dari router 0 dulu. Ini kita tambahkan satu lagi ya. Satu lagi di sini, yaitu dari router ini yang masuk ke dalam jaringan ini, yang ke serial 3-nya. Jadi di sini nanti 20.20.20.0 masuk jaringan baru di sini, ya kan? Kemudian di sini kita masukkan IP subnet mask-nya. Subnet mask-nya saya masukkan kelas C-nya aja nggak apa-apa. Kemudian untuk next hop dia melewati mana? Melewati ini. 10.10.10.2. Kalau sudah di add. Sudah muncul di sini. Nah, sudah ini. Close. Kemudian tinggal yang berikutnya dari router 3. Router 3 juga sama ya. Di router 3 itu
dia nanti konfigurasi jaringannya masuk ke dalam jaringan 10. Kalau tadi dari jaringan yang 10 masuk ke jaringan yang 20. Sekarang dari jaringan yang 20 masuk ke jaringan 10. Berarti dia masuknya ke network 10.10.10.0. Untuk next mask-nya kemudian untuk next hop-nya dia melewati mana dari jaringan 20 ke jaringan 10.0, 10.2. Oh, maaf. Lewat ini 20.20.20.1. Kan dari 20 nih masuk ke jaringan 10,0.0 lewatnya kan ini. Nah, lewat serial 3-nya ini 20, 20, 21. Kemudian di add. Sudah masuk di sini. Coba kita perbesar. Nah, ini ada 3 network address yang masuk. Kalau untuk jaringannya pada router kedua atau router 1 ini tidak perlu diberi seperti itu karena dia sudah terlewati oleh jaringan 10 dan jaringan 20. Kita tinggal di tes koneksi.